And then now please open and read your book page 48 until 49. Ya, 48 sampai 49. Already, Miss. Already, Miss. Ready, Miss. Ready, Miss. Job, Nak. Nah, today Miss Irna will explain ya about the balancing of the right and obligation. Hari ini Miss akan menjelaskan kepada anak-anak Miss tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan kalau hari ini kita punya waktu, if we have the time, ya, we will open our review. Have you got the review? Sudah dapat review semuanya kan? Yes, Miss. This is mine. Ya. Pada hari Jumat kita sudah membagikan, anaknya sudah dapat review ya. Nah, hari ini kita akan belajar antara keseimbangan hak dan kewajiban. Who can tell to Miss? Siapa yang bisa memberitahukan Miss ya mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Coba, who can tell something? Oke, si Fidela dulu yuk. Karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain, Miss. Karena hak kita dibatasi oleh orang lain. Oke, ya everyone. Yesterday Fidela get the second ya nak. Fidela semalam juara 2 ya lomba storytelling ya Fidela. Yes. Iya. Yes, Miss. Iya, yesterday Fidela be Kartini ya. Menjadi seorang Kartini semalam Fidela dan mendapatkan juara 2. Yuk. Congratulations to Fidela. Biar Fidela semangat terus ikut lomba ya. Sama dengan anak-anak Miss yang lain. Oke. Thank you, friends. Thank you, Miss. Anytime, my dear. Oke ya. Iya, jadi tadi Fidela mengatakan ya, just now Fidela said, karena hak kita itu dibatasi, Miss, sama hak orang lain. Coba, ada pernyataan yang lain dari anak-anak Miss? Iya. Alpha, after this session, please tidy up your tie ya, Alpha. Rapikan dasinya, coba lihat dasinya sama teman-temannya. Ya, dasinya di mana, alfanya di mana ya? Iya, si Alfa not prepare before start to study. Oke, iya, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu harus ya nak, harus seimbang. Karena apa? Hak kita adalah hak orang lain juga. Contohnya, ya siapa yang di sini suka pergi ke mall? Iya, siapa di sini ke mall? Iya, many students ya. Miss. Ya, oke ya, thank you. Pasti banyak anak-anak Miss yang suka pergi ke mall ya. Many students loves to go to the mall. Banyak. Ya, and who always if you go to the mall, ya kalau anak-anaknya pergi ke mall, ya who always play in the playground? Siapa yang main yang bermain di taman-taman, bermain ya yang ada di dalam mall? Pasti banyak, ya kan? Coba kalau misalnya for example, kalau masih baru biasanya playgroundnya masih lengkap ya nak, permainannya semuanya fasilitasnya ya masih bagus, ya kan? The facility all facilities still good, masih bagus, masih baik-baik saja, ya. Nah, semakin sering digunakan dan semakin banyak orang-orang yang suka merusak. Kira-kira permainannya masih enak nggak dimainkan? Tidak, right? Miss. Iya, pasti udah nggak enak. Ya kan?
sudah tidak enak lagi dimainkan. Walaupun, ya kan nak, kewajiban kita apa? Pay, ya kan? Pay, membayar. Nah, hak kita adalah bermain. Tetapi kewajiban anak-anak bukan hanya membayar, tetapi apa? Menjaga. You should keep all the facilities that you got from the playground. Jadi anak-anak juga harus menjaga semua fasilitas yang ada di playgroundnya. Ya, misalnya bola-bolanya, ya kan? Biasanya ada bola-bolanya. Kemudian semua fasilitasnya harus dijaga. Karena apa? Semua orang akan menggunakan. Ya, jadi kita akan masuk ke topik selanjutnya. Ya, in the next slide. Oke, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Karena apa? Hak kita itu, nak, hak yang kita miliki selalu dan harus dibatasi oleh hak orang lain, ya. Karena hak kita itu, hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain, ya. Hak kita pun sama dengan orang lain. We have the same of right, ya, with another. Jadi kita memiliki hak yang sama dengan orang lain. Apabila kita menjalankan kewajiban dengan baik, kita akan menjaga hak orang lain, ya. Sebaliknya juga begitu. Apabila orang lain menjalankan kewajiban dengan baik, maka ia sudah menjaga hak kita, ya. Jadi jangan melihat kalau misalnya, oh Miss, dia udah buang sampah sembarangan tuh Miss. Saya juga lah Miss. Ya kan? Kalau semuanya berpikir seperti itu, ya sudah sama-sama tidak bisa mendapatkan haknya, ya. Misal for example, si Edwin ya sedang berada di taman kota. Siapa yang pernah pergi ke taman kota? Siapa yang pernah pergi ke taman perumahan? Kalau di perumahannya ada tamannya, siapa? Iya. Ini. Oke, nah kalau kalian pergi ke taman, ya, coba kalau misalnya melihat orang yang membuang sampah sembarangan, enak atau tidak sedap dipandang? Tidak sedap dipandang, Miss. Tidak sedap dipandang, ya kan? Walaupun hanya sampahnya itu kecil, ya, bungkus permen. Walaupun itu bungkus permen, tetap itu namanya sampah dan harus diapain? Dibuang ke tong sampah. Ya kan? Walaupun hanya satu, coba bayangkan yang datang ke dalam taman itu sekitar 100 orang sehari. Hanya membuang satu bungkus permen, ya. Jadi rumput-rumputnya dari jauh terlihat seperti taman bunga, padahal yang jatuh di atas rumput itu adalah apa? Bungkus permen. Indah atau tidak? Indah atau tidak? Tidak indah. Indah, Miss. Iya. Jadi kalau misalnya orang lain, anak-anak melihat buang sampah, ya kan, sedang bermain di luar. Mama, itu ada orang buang sampah. Iya, janganlah pula anak-anak Miss mengikuti dia buang sampah sembarangan. Ma, dia kan buang sampah sembarangan. Kakak juga lah, Ma. Iya, cannot. Ya, nanti semua orang tidak bisa menikmati suasana di taman, ya, karena menikmati suasana di taman adalah hak semua orang. Kalau anak-anak berani, ya kan, ingatin temannya yang buang sampah. Ya harus berani diingatin. Hey Indira, please throw the trash to the trash can. Tolong buang sampahnya di tempat sampah contoh, ya Indira, for example. Oke? Iya, jadi seperti itu. Ya, kalau anak-anaknya kenal. Kalau sama orang lain, misalnya nih sama ibu-ibu, Bu, itu sampahnya please take your rubbish and please throw to the trash can. You can say like that. Ya kan, kids? Iya, karena hak kalian sudah dibuat tidak indah oleh ibu tersebut yang membuang sampah. Ya nak, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat hidup menjadi tenang dan damai, ya. Jadi kalau semua orang melaksanakan kewajibannya dengan baik, pasti kita bisa mendapatkan
haknya, dan hidup kita bisa menjadi tenang dan damai. Oke, nah anak-anak bisa nih menjawab pertanyaan ini ya untuk bisa melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekitar kita. Yang pertama, number one, apabila kita sedang berada di taman dan kita melihat seseorang sedang membuang sampah sembarangan, bagaimana perasaan anak-anak nih? Coba dulu si Cecia. Cecia? Unmute, nak. Yes, Miss. Iya, coba apabila kamu melihat orang membuang sampah di taman, bagaimana perasaan Cecia? Kelin, Maulana, show on the video. Perasaannya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti menjadi banjir, Miss. Iya, perasaannya pasti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bukan perasaan Cisya. Ya, itu bukan perasaan Cisya, tetapi itu peraturan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke? Nah, tetapi bagaimana perasaan Cisya? Senangkah, sedihkah, kesal, marah? Nah, itu baru perasaan. Coba, turn to your friend. How's your feeling? Kesal, Miss. Kesal, ya kan? Oke. Nah, coba misalnya si Evelyn. Tell your feeling. Ceritakan dulu perasaan si Evelyn. If you see someone throw the rubbish everywhere. Saya marah, Miss, kalau buang sampah. Edwin, Miss Yana, Evelyn, Miss Yana. Oke, Evelyn, yuk. Miss. Kenapa, nak? Tidak enak melihat orang membuang sampah sembarangan. Ya, tidak enak membuang sampah sembarangan, Miss. Coba dulu si Alfa dulu, yuk, Alfa. Bagaimana perasaannya, Alfa? Senang? Tidak senang. Tidak senang. Gimana perasaan Alfa if you see someone throw the rubbish everywhere? Bagaimana perasaan Alfa? Tidak senang saja? Iya, tidak senang. Iya, tidak senang saja si Alfa ya. Oke, coba si Ave dulu, Ave. Yuk, Ave. Sedih, Miss. Sedih si Ave, ya ampun. Si Ave want to cry, ya. Oke, coba kalau Ave merasa sedih, ya apa yang akan Ave lakukan? Peluk mama. Mama, saya sedih, mama. I'm so sad. Like that? No, Miss. No. Oke. Coba dulu. Ya, nak. Afi. Merasa tidak nyaman, nih. Merasa tidak nyaman, itu si Indira katakan ya. Iya, jadi ketika kita melihat orang membuang sampah, pasti perasaan kita risih kan? Risih, ya kan? Want to be angry, maunya marah melihat orang buang sampah sembarangan. Sementara kita menjaga kebersihan. If there is a rubbish, ya kan? We will go to the trash can. Ya, kita pasti pergi ke tempat sampah, tetapi kenapa dia bisa membuang sampah? Nah, itulah yang dirasakan orang ketika dia melihat kita membuang sampah. Jadi, ya, kalau kita merasa risih, marah, sebel, ya, melihat orang membuang sampah sembarangan, jadi kita jangan lakukan itu, ya. Lakukan yang seharusnya kita lakukan. Do what should we do. Lakukan apa yang harus kita lakukan, ya.
Don't be a following, jangan menjadi pengikut. Pengikut apa? Pengikut orang yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Oke, selanjutnya. Kamu ingin meminjam sebuah buku cerita di perpustakaan. Buku tersebut adalah karangan dari penulis terkenal yang kamu idolakan. Kamu mencari buku tersebut dan ketemu. Tetapi ketika kamu membuka buku tersebut, sampul depan dan kertas bukunya terdapat coretan. Bagaimana perasaan anak-anak Miss seperti itu? Oke, coba si Audira. Gracia, Miss Yuna in here, Gracia. Gracia. Sit nicely, Gracia. It's time to study, not to eat. Oke, Audira, yuk. Marah, Miss. Marah, Miss. Ya, itu perasaan si Audira, marah. Oke. Coba si Ella. Yuk, Ella. The milk for my baby. Yeah. Ella. Yes. Ya, unmute Ella. Oke, bagaimana perasaan Ella? Perasaan kalau orang buang sampah, Miss. No, buang sampah. Where did you go? Dari mana? Hah? Nah, Ella, dari mana kamu? Sekarang kita sudah masuk bagian yang mana, Kit? Number 2, Miss. Yes, number 2. Ya, Miss tahu ya anak-anak Miss siapa yang main-main, siapa yang tidak fokus ya. Jadi please be focus and just sit nicely. If you want to go to somewhere, excuse me, Miss, I want to go to the restroom like that. Oke, Yes. coba. Ya, Nak. Excuse me, Miss. I Ya, want to give the milk for my baby just now. Ya, oke ya. You can tell to Miss by chat like that. Oke, coba sih. Rebecca, yuk Rebecca, bagaimana perasaan Rebecca untuk nomor 2, Nak? Kesal. Kesal. Ya kan? Kesal. Iya, jadi kesal si Rebecca. Ya, begitu juga perasaan orang lain apabila kita berbuat hal yang sama dengan orang yang mencoret-coret buku tersebut. Ya, jadi kalau misalnya if you borrow the book from the library, please keep it. Ya, beside of you have the right, you have obligation to, ya, selain kalian memiliki yang namanya hak, kalian juga memiliki kewajiban, dan hak-hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Jadi dijaga bersama-sama. Oke ya. Next, contoh keseimbangan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, the first. Ketika di rumah, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Siapa yang punya adik di sini? Adik, kakak, abang? Iya, many students have sisters and brothers. Ya, banyak anak-anak Miss yang punya abang, adik semuanya. Ya, nah, apakah mama papanya harus menyayangi anak-anak Miss sekarang yang ada di hadapan Miss ini? No, right? Iya, your parents also love all the kids. Ya, jadi papa mamanya juga mencintai dan menyayangi semua anak-anaknya. Apakah anak-anak Miss boleh merasa iri dengan hak kakak, abang, adik yang disayangi orang tua? Boleh merasa iri? No, Miss. No, ya. Iya, jadi hak anak-anak apa? Mendapatkan get love from the parents. Anak-anak itu haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi anak-anak Miss tidak boleh iri.
Nah, yang kedua, jika kita menjaga kebersihan di taman, maka kita bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Iya, jadi ini seperti yang Miss Irna sudah sampaikan tadi ya. And then the last, ini adalah 3 contoh. Masih banyak lagi contoh yang lain. Di sekolah, kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Namun, kita wajib menjaga buku tersebut agar tidak rusak. Ya. Nah, sama dengan proyek kita yang minggu lalu, ya kan? Ada tugas mengisi tabel, melaksanakan kewajiban, dan mendapatkan hak. Ya, jadi itu merupakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, now please take out your review. Ambil reviewnya, yuk. Already, Miss. Already, ya. Kita coba bahas sedikit ya reviewnya. Already, Miss. Ya, kita coba bahas ya reviewnya sebentar. Oke, yuk yang pertama. Coba baca dulu si Petrus, number 1. Miss, excuse me, Miss. Ya, Jose. I don't have the review, Miss. Ya, because your parents today will take your review, right? Iya, your review still in the school ya. Later remind Papa to come to school to take ya, Jose. Udah pergi, Miss. Belum dibilang. Ya, after the session, please open your review and ya, nak. Yes, Miss. Oke, coba si Petrus baca nomor 1, nak. Number 1. One, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, number 1. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jangan salah ya, jangan terbalik. PH kemarin banyak ini yang terbalik. Kewajiban jadi hak, haknya jadi kewajiban. Ya, it's wrong, salah. Kalau salah, kalau soalnya sudah 2, kebalik mengisinya sudah salah 2 ya. Oke, don't forget to write your name ya, nak. Jangan lupa tulis namanya di sini, ya. Takut nanti tercecer, hilang. Jadi ditulis namanya. Oke? Miss, Nah, nama panjang. yes, ya. Latihan menulis nama panjang ya, nak. Nanti ujian harus menuliskan nama panjang. Oke, review ya. Number 2. Number 2, read dulu si Indira. Miss, ulangin yang nomor. Miss, ulangin dulu yang nomor 1. Nomor 1 tidak ada yang Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Miss, may I drink? Ya, wait ya, Indira number 2. Ya, Fidela. Coba unmute dulu Fidela. What happened, nak? Yes, Miss. May I drink? Letter ya, Fidela. Indira first ya. Oke, number 2. Indira, read number 2. Excuse me, Miss. May I drink? Yes. Yuk, come on Indira. Number 2. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Iya, oke, good job ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi yang number 1 and number 2 ya. Jangan sampai terbalik ya, nanti ada soal. Segala sesuatu yang harus kita lakukan disebut apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan disebut Kewajiban, Miss. yes, kewajiban ya, masih ada yang mengatakan hak ya, kewajiban dan hak masih kebalik-balik. Oke, number 2 ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban disebut apa? Hak.
Iya. Miss. Ya, Nak. Indira. What happened, Indira? No, Miss. Oke, ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan membahas reviewnya next week ya, because our time is up ya. Start Yes, today, read your review, baca-baca reviewnya Nak ya. Kita ujian itu start 14 di tanggal 14, 2 minggu lagi, tidak terasa itu ya. Jadi reviewnya sudah dibagikan, jangan lupa don't forget to read every time ya Nak, dibaca reviewnya. Kalau sudah bisa menguasai review ya, baguslah nanti nilai anak-anak Miss-nya. Oke, kids? Yuk, before we leave this session, like usual, please smile. Smile, everyone. Bye-bye, kids. Enough for today. Bye-bye, Miss. Bye-bye, all. Miss.